guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Nah, sore ini aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian apa aja yang membuat aku betah kerja di luar negeri. Tepatnya, aku yang tinggal di Sydney, Australia dan sedang bekerja di bidang education, bidang pendidikan. Makanya aku mau share ke kalian apa aja sih yang membuat aku betah kerja di luar negeri. Oke, stay tune di YouTube channel aku. Jangan lupa sekali lagi like, share, comment, subscribe. Stay tune guys. Hai guys, nah ini dia yang buat aku betah kerja di luar negeri. Gila men, kok udah nunjukin makanan maksudnya. Tuh lihat ada berapa, 1, 2, 3, 4. Dan ini yang gratis ya. Ini pavlova 1 atau 2 slice, aku nggak tahu. Yang pasti ini tuh pavlova, enak banget dessertnya. Dan ini gratis. Yang 3 box ini aku beli karena di tempat kerja aku itu ada cafe setiap hari Kamis. Dan ini buatan tangan semuanya dari para mahasiswa dan mahasiswi di tempat kerja aku. Wah, banyak banget ya. Dan ini tuh satuannya tuh $3 aja, 30.000. Jadi $3, dan ini gratis guys, gratis. Kayaknya ini juga $3 juga, oke. Nah, penasaran kenapa aku betah gitu ya tinggal di luar negeri dan kerja di luar negeri? Makanya aku bakalan share ke kalian. Oke, jadi aku kan memang sebelum di Sydney, Australia itu aku pernah kerja di Indonesia. Dan background aku ini kerja di bidang pariwisata, tours and travel. Jadi aku anak pariwisata, men. Aku bisa kerja di travel agent, di hotel gitu. Dan aku pernah menjadi tour leader juga. Jadi aku pernah keliling Southeast Asia gitu ya, Asia Tenggara, dengan membawa turis-turis asing, turis-turis lokal, pokoknya turis ya yang mau liburan. Dan aku itu pernah membawa mereka. Dan kalau domestic tournya aku pernah membawa bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, para anggota DPR, DPRD gitu. Dan itu fun banget, sampai aku pernah menjadi tour leader anak-anak kecil juga yang tamasya ke Dufan gitu. Dan aku pernah tinggal di Bali selama 3 tahun, menjadi warga Bali juga, punya KTP Bali juga. Terus pernah terakhir kerja aku di hotel, salah satu hotel berbintang 4 ya, Prime Plaza Hotel Group. Wah, ketahuan ya, iya grupnya Indofood, Indosemen, Indomobil, dan itu termasuk salah satu hotel besar karena hotel tersebut tuh ada di beberapa kota tersebar, ada di Bali tentunya, di Yogyakarta ada, di Surabaya ada gitu. Dan itu termasuk hotel besar meskipun hotel bintang 4. Dan mereka juga memiliki hotel-hotel untuk berbintang 3, 2 gitu, dan semi apartemen. Dan di Purwakarta juga ada. Dan aku sebagai sales marketingnya gitu untuk area yang di Purwakarta gitu, karena aku kan tinggal di kota Purwakarta ya, Jawa Barat gitu. Dan memang kenapa aku memilih pariwisata? Karena buat aku fun aja, kita bisa mengenal banyak hal, karakter orang gitu kan, mengenai tempat-tempat yang menarik. Dan aku di sini nggak akan kasih tahu kenapa aku bakal memilih menjadi seorang tour leader dan kenapa aku kerja di bidang pariwisata. Itu bukan obrolan kita. Kita akan bahas kenapa aku betah kerja di Australia, karena aku yang berdomisili di Sydney, Australia. Kenapa aku betah gitu bekerja di tempat aku sekarang. Nah, tempat aku sekarang itu adalah salah satu sekolah hospitality. Ada commercial cookery, ada sekolah masak, sekolah travel juga, terus sekolah bahasa Inggris juga, terus udah gitu buat kue juga, patisserie. Jadi itu lengkap banget. Sekolah tersebut itu pemiliknya memang orang bule ya, dan beliau itu chef ternama juga. Makanya aku sangat bangga juga kerja di sini. Kenapa aku pindah dari business college ke hospitality? Karena memang aku pikir ada hubungannya juga dengan tourism gitu. Dan aku melihat banyak kesempatan yang bagus di tempat kerja aku sekarang gitu kan, daripada di tempat
kerja aku yang pertama. Selain lokasinya sangat amat strategis, ibaratnya nih kalau aku kehujanan gak bawa payung gitu ya, aku keluar dari kantor, turun dikit 2 menit udah langsung ke stasiun kereta, udah naik kereta, udah langsung pulang tuh, nyampe stasiun depan rumah, bukan depan rumah ya, maksudnya stasiun area tempat tinggal aku. Udah gitu dijemput sama suami, udah beres gitu, kita nggak usah mikirin macet, kita nggak usah mikirin kehujanan gitu, karena lokasinya strategis banget. Makanya salah satu kenapa aku pindah dari business college ke tempat kerja aku sekarang itu karena di pusat kota, strategis banget, dan orang-orangnya juga yang berada di dalam perusahaan tersebut juga enak semua gitu. Enaknya dalam artian saling bekerja sama dengan baik, kekeluargaan, yang punyanya juga sang ownernya juga, yang pemilik perusahaan juga sangat kekeluargaan, sangat humble, sangat baik gitu kan ya. Kalau misalnya ada negatif, ada yang kurang baik, ya itu wajar lah ya, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna kan gitu. Dan satu hal lagi ya, memang karena mahasiswa dan mahasiswinya juga belajar masak, bikin kue, dan yang lainnya tentunya gak jauh dari makanan. Iya, ini contohnya. Dan aku yang bekerja di situ tuh sebagai resepsionis dan student support, bagian kemahasiswaan, customer service juga. Jadi melayani semua international student dengan kebutuhannya gitu guys gitu. Jadi selain aku angkat telepon ya dengan berbagai macam kebutuhan mereka, kenapa telepon kita gitu ya, aku harus transfer telepon tersebut ke orang yang tepat, mendelivery message ke orang yang tepat gitu. Kalau misalnya orang yang nggak ada, terus aku harus take a note gitu kan, harus tulis pesannya apa, nanti aku benar-benar sampaikan. Meskipun ya listening aku kadang kurang oke, cuman aku belajar bagaimana mendengarkan dengan baik, terutama dengan bahasa Inggris dengan aksen yang berbeda-beda. Kalau di telepon kadang kita harus jangan malu untuk ulangi lagi dong gitu, sampai mungkin kita clear gitu apa sih yang pesan apa yang mereka akan sampaikan pada kita gitu. Dan selain mengangkat telepon juga, kalau ada orang yang masuk gitu kan, namanya juga kita penerima tamu ya, resepsionis, jadi kita harus ramah, harus benar-benar mendengar apa kebutuhan mereka, mau itu dari international studentnya sebagai klien kita, mau itu dari tamu asing dari luar, mau itu dari sesama teman kantor gitu, para trainer-trainer atau guru-guru yang terlibat, siapapun itu. Jadi karena aku orang yang terdepan, jadi aku memang harus lebih aware, lebih tahu banget. Tetapi aku enjoy karena aku dari situ bisa bersosialisasi dengan mereka, bisa mengenal karakter mereka gitu kan, bisa mengenal mereka lebih baik, dan secara profesional ya, bukan secara individual pribadi gitu kan. Terus juga aku harus membantu administrasi juga gitu, banyak hal dari student kehadiran gitu kan, absensinya, terus membantu juga dalam penilaian ulang dan memasukkan data entry assessment juga, karena aku bagian dari timnya student support gitu. Dan karena aku berada di depan dan sendiri pula, jadinya aku kayak memiliki fleksibilitas diri aku yang memang aku bisa kerja tanpa supervise gitu kan. Jadi kan meskipun kiri kanan aku nggak ada orang, tapi ya memang tetap aja kita kerja dalam tim. Tetapi kayak whole package aku tuh benar-benar kayak orang pertama yang memang mendelivery message untuk orang-orang yang berada di sekitar aku gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka dan harus yang tepat gitu kan. Dan karena balik lagi, klien aku itu para mahasiswa yang sekolah untuk belajar masak dan bikin kue. Setiap hari Kamis tuh kita ada cafe yang menjual makanan dan minuman hasil buatan tangan mereka, dan kita support mereka gitu dengan harga yang sangat friendly dan reasonable banget. Dan dari situlah mereka bisa mengatur uang mereka untuk membeli bahan-bahan juga, dan dari situlah mereka juga bisa cara mempromosikan seperti apa, menjual seperti apa, dan kita mensupport mereka dengan ini gitu. Jadi aku tuh paling suka mensupport mereka. Dan selain kita beli
kadang kita juga dapat kayak makanan gratis gitu ya dari para chef gitu untuk ini kita lagi masak nih gitu kan, ada sisa tapi enak bagus gitu kan, dan kita bagi-bagi, kita makan bareng-bareng gitu sama karyawan yang yang di dalam gitu kan. Dan kalau memang jumlahnya banyak gitu, dan aku cukup beruntung juga karena dengan begitu kita appreciate banget dengan hasil kinerja kerja mereka dari guru dan mahasiswa-mahasiswi, dan mereka itu sangat bagus banget, hasilnya itu spot on ya. Totally I agree. This is pavlova. Ini pavlovanya enak banget ya. Mau dicobain gak sih? Jadi ini salah satu kenapa aku betah kerja di tempat kerja aku yang sekarang. Meskipun kerjaannya yang super duper hektik, kadang aku udah nggak pernah ngecek handphone lagi. Kalau udah aku duduk nih, aku duduk nyampe, udah gitu aku beres segala macem. Kan aku juga harus make sure gitu ruangannya harus bersih, wangi. Ya, aku nggak bisa mengendalikan kalau ada orang yang udah datang depan mata aku, ya udah aku langsung menservis, melayani mereka gitu. Balik lagi ini pavlovanya ya. Pavlova ini adalah dari krim tuh kalau kalian suka. Manis bau. Tapi ini enak banget. Kita coba fruit tart. Kenapa sih dicobain semua? Maaf ya kalau kalian deket, udah aku kasih deh. Tuh. Ini juga $3. Fruit tart ini kesukaan aku banget. Ini 30.000 guys. $3. Kalau dalam dolar, $3 itu which is kayak 3.000 atau 300 rupiah, which is kayak nothing. Dan ini frittata dari telur pakai keju, pakai bayam. Kejunya kayak keju feta. Terus di bake deh, dimasukin ke oven. Tuh. Ini $3 juga. Enak banget, gila. Enak banget. Mereka itu the best. Ini juga model kayak frittata gitu, tapi pakai chive. Enak banget. Ini harusnya aku angetin dulu. Yummy banget. Aku suka banget frittata. Gampang banget bikinnya. Pernah gak sih aku bikin video mengenai frittata? Jadi gitu guys. Kenapa aku betah, suka banget kerja di sini, karena aku ketemu banyak orang, aku bisa ngobrol dan bertukar pikiran. Ngobrol dalam artian positif dan profesional ya, bertukar pikiran dengan banyak orang yang, karena karakter orang tuh kan beda-beda dan cukup unik juga gitu ya. Pengetahuan mereka juga berbeda-beda dari seluruh dunia, ada dari negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia udah tentu gitu. Dan itu tuh sama kayak aku kerja di bidang pariwisata gitu, karena aku memang suka ngomong ya. Jadi apalagi banyak juga orang-orang Indonesia yang comfortable banget aku berbicara, ngobrol sama mereka gitu, bertukar pikiran. Mereka juga ada yang lebih tua daripada aku, ada yang seumuran, bahkan ada juga yang lebih muda, tetapi kita kayak nggak ada batas umur aja gitu. Dan selain itu juga orang-orang yang terlibat dalam kerjaan aku pun sangat profesional dan teamwork banget gitu. Dan jadi aku ngerasa kayak bagian dari keluarga besar di perusahaan ini. Kita secara profesional saling bantu-membantu. Ini enggak fake, enggak bohong, enggak segala macam, karena ini totally apa yang keluar dari hati aku. Buat aku hanya kerja fokus, kerjaan beres, kerjasama dan hubungan kita sesama rekan kerja itu baik gitu ya. Terlepas dari masalah pribadi, ya udah gitu, sebatas itu, dan terima gaji gitu.
dengan baik juga. Terus yang punya perusahaan juga suka mengadakan party juga kan, pesta, dan setiap akhir tahun juga selalu ada gitu, dan suka ngajak makan siang bareng gitu, dan itu sangat suatu penghargaan yang sangat luar biasa buat aku. Kayak kita diakui, kayak kita merasa kita menjadi bagian yang sangat terhormat di keluarga besar perusahaan ini gitu. Dan aku sangat amat appreciate dengan apa yang mereka berikan kepada kita, dan sangat menyentuh banget setiap tindakan-tindakan yang memang mengapresiasi kita sebagai pekerja gitu kan. Dan dari situlah kita merasa kita memiliki keluarga ya, selain keluarga kita sendiri gitu. Dan aku mengenal banyak orang banget, dan keterbukaan, kepercayaan. Terus udah gitu, kalau ada masalah atau apa kita bisa selesaikan gitu kan. Aku juga kalau punya ada masalah atau apa ya, aku tinggal fokus sama orangnya, selesaikan seperti apa gitu, nggak ember mulutnya gitu kan, menjaga privasi orang lain, apalagi perusahaan gitu. Aku sama sekali tidak mau tahu mengenai hubungan apapun. Kalau orang nanya, meskipun aku tinggal dan meskipun aku duduk di depan, aku berusaha ya gitu, masa sih, karena aku nggak mau terlibat apapun gitu. Jadi aku cuman fokus kerja, udah, that's it. Karena masih banyak hal yang kita kerjakan selain hal-hal yang nggak penting menurut aku ya. It's not my business. Kalau bukan bisnis gue ya udah gitu, ngapain juga gitu kan. Mendingan kita menebar pesona, kebahagiaan, positive vibe gitu kan, benar-benar melakukan suatu hal yang positif, berguna. Dan ya, jadi itulah yang membuat aku selalu ceria, membuat aku selalu positif, karena aku berusaha untuk tetap segar setiap saat, nggak mau terlalu under pressure gitu kan. Biarkan orang lain memiliki hal itu, nggak apa-apa. Kalau bisa menghandle-nya, just do it. For me, I'm just like this, okay? Jadi ya, kalau untuk gaji segala macam nanti juga ngikutin guys, nanti juga ngikutin bonus segala macam juga nanti juga ikutin gitu. Dan aku di sini ya melihat kalau di luar negeri tuh kayak nggak ada batasan antara level atas, level bawah, ataupun menengah gitu. Kalau misalnya kita punya uang atau apa, kita mau show off atau mau cerita dengan siapapun, kita kayak nggak ada rasa sungkan gitu. Jadi kayak nggak ada perbedaan itu. Udah kita manggilnya juga nggak ada tulisan ya Pak, ya Bu, nggak ada, pakai nama aja. Entah dia, meskipun dia tua, muda sekalipun gitu, kita pakai nama karena gaya bule kan. Dan itu cukup membuat kita untuk equal, sama, sejajar, nggak ada hierarki kayak waktu aku kerja di Indonesia gitu. Dan memang itu berbeda culture juga, jadi setiap negara berbeda, dan mungkin aku lebih masuk ke culture seperti ini karena buat aku ya, selama kita berbuat sesuatu yang positif dan baik ya gitu, nggak usah diribetin juga dalam hidup, ya nggak sih, kalau menurut aku ya. So, jadi itu dia, kalian udah tahu kenapa aku betah kerja di perusahaan tempat kerja aku sekarang. Masih jadi pekerja, tetapi kita harus punya mimpi besar untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan baik. Apalagi masa pandemik ini ya, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan gaji itu udah sangat luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena diberikan kesehatan itu nomor satu, udah paling utama, kita harus bersyukur. Masih diberikan nafkah dan gaji ya. Kalau kita sudah menjadi istri, pasti kasih nafkah dong dari suami kan. Tapi kita juga bekerja, kita dapat gaji juga. Jadi kayak dua bonus. Itu udah alhamdulillah. Ketiga ya, kita harus selalu tetap bersyukur aja udah, supaya kedua hal ini tetap bergulir terus menerus, tidak pernah terputus. Jadi kalian jangan patah semangat, tetap fokus, tetap berdoa, tetap memiliki mimpi yang tinggi, karena mimpi itu adalah pondasi yang kuat buat kita untuk tetap fokus di jalan apa yang ingin kita capai. Itu sih yang aku selalu percaya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa itu kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalian harus tahu, semua itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya mimpi, berusaha, berdoa, dan fokus dengan apa yang ingin kita raih. Jadi siapapun itu, just do it. That 4 thing is gonna be dreams come true.
believe me, trust me. Oke, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe. Bye bye. Have a nice day ya. Bye.